teman-teman, pernah nggak sih kamu merasa berubah misalnya karena dipuji, dikasih hadiah, atau bahkan dimarahi? Ternyata semua itu ada teorinya loh, namanya adalah teori behavioristik. Yuk kita bahas bareng-bareng menjadi hal lebih simpel dan juga gampang banget loh. Pertama yaitu apa sih sebenarnya teori behavioristik ini? Nah, teori behavioristik itu intinya simpel. Belajar itu perubahan perilaku karena adanya pengalaman. Misalnya Ivan Pavlov dengan eksperimen sama anjingnya, di mana tiap kali mau kasih makan, Pavlov akan bunyikan bel. Lama-lama anjingnya akan ngiler cuma dengar suara bel, walaupun makanannya itu belum dikasih. Artinya anjing itu belajar menghubungkan suara bel dengan makanan. Nah, yang kedua ada Bev Skinner juga dilanjutkan ide ini. Dia bilang kalau kita mau seseorang berperilaku tertentu, kasih saja hadiah atau hukuman. Jadi behavioristik ini fokus pada apa yang kelihatan, bukan hanya pikiran dalam kepala, dan juga bagaimana lingkungan mengubah perilaku kita. Kedua, ada cara modifikasi perilaku menurut behavioristik, yaitu reinforcement, punishment, achievement, dan juga shaping. Nah, yang pertama yaitu reinforcement. Nah, atau penguatan. Nah, reinforcement itu maksudnya memperkuat perilaku baik supaya mau diulangi lagi. Nah, di sini ada dua jenis reinforcement, yaitu yang pertama positive reinforcement, yaitu penguatan positif. Misalnya kita kasih sesuatu yang menyenangkan, misalnya contohnya setelah anak membereskan kamarnya, dia mendapatkan hadiah es krim. Nah, yang kedua ada negative reinforcement atau penguatan negatif. Nah, supaya kita menghilangkan hal yang tidak enak. Misalnya, kalau misalnya kamu disiplin mengerjakan PR, guru akan membebaskan kamu dari tugas tambahan. Jadi intinya itu, reinforcement ini membuat kita mau melakukan sesuatu lagi. Yang kedua ada punishment atau hukuman. Punishment ini kebalikannya dari reinforcement tadi, yang dimana hukuman dipakai di sini supaya perilaku buruk ini bisa berhenti. Ada dua jenis juga dalam punishment, yaitu pertama positive punishment atau hukuman positif. Kasih sesuatu yang tidak enak lah, misalnya anak yang bandel ditegur keras atau disuruh menulis surat perjanjian. Nah, adapun negative punishment itu adalah hukuman negatif di mana kita bisa mengambil sesuatu yang dia suka. Misalnya anak dilarang main game karena malas belajar. Tapi ingat ya, hukuman sebaiknya dipakai dengan hati-hati supaya anak tidak bukan malah jadi trauma. Nah, yang ketiga ada achievement atau pencapaian. Achievement di sini soal mencapai target tertentu setelah usaha keras. Dimana kalau kita berhasil, itu bisa bikin kita makin semangat dan terus berusaha. Contoh gampangnya adalah misalnya kita belajar setiap hari dan setiap malam, akhirnya kita bisa jadi juara kelas. Nah, karena merasakan senangnya dapat penghargaan, kamu jadi makin rajin belajar. Jadi, pencapaian itu semacam hadiah besar dari kerja keras kita. Keempat ada shaping atau pembentukan bertahap, di mana shaping itu kayak membentuk perilaku tapi pelan-pelan, tidak langsung minta hasil yang besar, tetapi dihargai setiap kemajuan kecilnya. Misalnya kita mengajarkan adik kita naik sepeda. Awalnya adik kita belajar pakai roda 3, lama-lama berubah menjadi roda 2, tapi masih dibantu, akhirnya bisa menggoes sendiri. Nah, setiap langkah kecil itu kita sebaiknya memberikan pujian atau semangat supaya dia tidak gampang menyerah lah.
Nah, teman-teman, sekarang sudah tahu kan, teori behavioristik itu mengajarkan kita bahwa perilaku bisa dibentuk lewat hadiah, hukuman, pencapaian, dan juga bimbingan bertahap. Artinya, kalau kita mau membentuk kebiasaan baru, kita cukup konsisten memperkuat hal-hal kecil di setiap harinya. Yuk mulai bentuk perilaku baik dari sekarang. Karena perubahan kecil hari ini bisa jadi perubahan besar di masa depan.